Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoma Nadia Suyanya Dewi dengan NIM 19130111027 dari kelas 5A Pendidikan Matematika, anggota kelompok 4 kelompok workshop Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai alat peraga, yaitu bangun-bangun geometri ruang. Pada presentasi kali ini ada dua topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian dari bangun-bangun geometri ruang, dan yang kedua itu adalah contoh 2.9. Baik, kita langsung saja ke topik yang pertama mengenai pengertian. Pengertian dari bangun-bangun geometri ruang menurut Firmanawati pada bukunya tahun 2003 halaman 70 mengatakan bahwa bangun-bangun geometri ruang merupakan suatu bentuk geometri yang tidak terletak pada bidang datar atau suatu benda ruang yang berbentuk tiga dimensi. Geometri ruang memiliki panjang, lebar dan tinggi seperti kubus, balok, kerucut, tabung, prisma, limas dan bola. Pada alat peraga bangun-bangun geometri ruang, kita akan mempelajari mengenai kubus, kerucut, balok, prisma segitiga, bidang 4, limas, silinder atau tabung, dan kerucut, serta bola. Selanjutnya itu adalah gambar bangun-bangun geometri ruang. Bisa dilihat di samping ini merupakan gambar dari bangun-bangun geometri ruang. Nah, apabila akan membuat benda-benda ruang ini, gunakanlah bahan yang cocok, misalnya karton, balok kayu, fiber, tanah liat, dan sebagainya. Namun demikian apabila akan membuat bola, tentu juga memilih bahan dari karton, sebab sangat sulit untuk membuat bidang lengkungan dari karton sampai terbentuk permukaan bola. Ini merupakan gambar kerangka bangun-bangun geometri ruang. Nah, untuk membuat kerangka ini, bahan-bahan yang dapat digunakan yaitu diantaranya busam karet, buah-buahan yang mudah ditusuk sebagai bahan untuk titik sudut, lidi, kawat atau bahan-bahan sejenis untuk rusuk-rusukannya. Nah, apabila ingin membuat model kerangka benda-benda ruang yang sudah dipaparkan tadi pada gambar, ikutilah petunjuk berikut ini. Nah, yang pertama itu pilih bahan yang mudah diperoleh. Bahan tersebut misalnya busa atau karet. Gunakan juga bekas sandal jepit dan gunakan lidi untuk rusuk-rusuk benda ruang tersebut. Khusus untuk benda ruang yang rusuknya melengkung seperti tabung, kerucut atau bola, gunakan lidi yang benar-benar lentur atau gunakan saja kawat. Nah, yang kedua itu potong-potonglah lidi atau kawat atau karet atau busa sesuai keperluan. Misalnya untuk kubus, jelas lidi yang digunakan harus sama panjang. Yang ketiga, bentuklah bangun ruang dimaksud seperti pada gambar kerangka bangun ruang yang sudah dipaparkan tadi. Baik, kita ke topik yang kedua, yaitu contoh 5.9. Nah, penggunaan model kerangka benda-benda ruang untuk memeriksa kebenaran rumus Euler. Apabila X adalah suatu benda ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas, maka berlaku S tambah T sama dengan R tambah 2, di mana keterangannya itu S sama dengan banyaknya sisi, T itu adalah banyaknya titik sudut, dan R itu adalah banyaknya rusuk. Untuk memperlihatkan kebenaran rumus Euler dapat dilakukan melalui kegiatan berikut. Yang pertama itu, sediakan salah satu bangun ruang beserta kerangkanya seperti pada gambar. Nah, misalnya saja kita gunakan kerangka kubus. Lalu, perintahkan siswa untuk menghitung banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut kubus tersebut. Data yang mereka peroleh selanjutnya diisikan ke dalam tabel berikut. Bisa dilihat pada tabel kita isikan nama benda ruangnya, misalnya kubus, titik sudutnya itu adalah 8, rusuknya itu adalah 12, dan sisinya itu adalah 6. Lalu tahap yang ketiga itu, perlihatkan bangun-bangun ruang lainnya seperti balok, prisma, dan limas. Lakukan cara yang sama seperti pada langkah kedua tadi. Nah, langkah keempat itu, hubungkan apa yang diperoleh antara titik sudut T, rusuk R, dan sisi S.
Dari kegiatan tadi, diharapkan siswa dapat menyimpulkan bahwa S tambah T sama dengan R tambah 2 yang merupakan rumus Euler. Sebagai pengetahuan tambahan, apakah rumus Euler tadi berlaku pada prisma terpancung dan limas terpancung? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu harus mengingat kembali tentang model prisma terpancung dan limas terpancung tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari prisma segitiga terpancung dan prisma segi empat terpancung. Apabila dihitung banyak titik sudut rusuk dan sisi kedua benda ruang tersebut ternyata memenuhi rumus S tambah T sama dengan R tambah 2. Jadi kesimpulannya, rumus Euler tersebut berlaku pula pada dua bangun geometris ruang, yaitu prisma segitiga terpancung dan prisma segi empat terpancung. Nah, sekian pembahasan mengenai bangun-bangun geometri ruang dalam alat peraga. Sampai jumpa dan terima kasih. Om Santi 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 Om.